Jam'iyah Ruqyah Aswaja Laskar Kuda Putih Situbondo yang saya hormati, adik-adik santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, khususnya Asrama Az-Zainiyah yang saya cintai. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul di tempat ini. Sudah tahu tujuannya ya? Sudah tahu. Apa tujuannya, apa kita berkumpul? Ya, bahwa pada malam hari ini kita akan berobat dengan Al-Quran. Ya, kita akan kita akan menikmati mukjizat-mukjizat yang luar biasa dari ayat-ayat suci Al-Quran. Nanti tolong kalian perhatikan dan dengarkan baik-baik panduan aba-aba yang akan disampaikan oleh teman-teman praktisi yang akan memimpin acara ini nanti. Kedua kalinya salatullah wassalamuhu kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik santri yang saya cintai, perlu kami sampaikan bahwa di Situbondo khususnya dan pada umumnya itu di Indonesia bahkan di luar negeri itu sudah dibentuk sebuah perkumpulan pengobatan Al-Quran yang ini afiliasinya atau jalur nasabnya itu kepada NU, ya, kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Termasuk diantaranya Situbondo ini juga namanya adalah Laskar Kuda Putih, Jam'iyah Ruqyah Aswaja Laskar Kuda Putih. Ada Jam'iyah Ruqyah, tetapi itu tidak berafiliasi dengan NU, yang sanadnya bukan masuk kepada sanad ulama-ulama NU, tapi ada Jam'iyah Ruqyah Syar'iyah. Biasanya ini kalangan-kalangan Wahabi. Kalian jangan berobat dengan Al-Quran yang ditangani oleh kalangan-kalangan Wahabi. Kalau kalian ingin berobat di rumah kalian, misalnya nanti ketika pulang atau liburan, ada namanya Jam'iyah Ruqyah Aswaja, itu sama dengan kita yang di sini. Ada namanya keluarga besar Jam'iyah Ruqyah KBRA, ya, keluarga besar Ruqyah Aswaja, itu juga milik NU, afiliasinya kepada NU. Maka hanya kepada organisasi inilah kalau kalian ingin berobat dengan Al-Quran. Jadi hati-hati kalau nanti berobat di rumah ada Jam'iyah Ruqyah, tetapi itu adalah Wahabi, jangan diikuti, jangan kita lakukan di pengobatannya di situ. Cari praktisi JRA atau KBRA, JRA yang ada di kota kita masing-masing. Untuk di Situbondo kita tahu bahwa guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi, yang tadi sore beliau sudah berangkat menuju Jeddah dalam perjalanan menunaikan ibadah haji. Kita doakan dulu mudah-mudahan perjalanan beliau bersama rombongan menunaikan ibadah haji diberi kelancaran, keselamatan, serta senantiasa diberikan kesehatan zahir batin hingga pelaksanaan ibadah hajinya sempurna dan mendapatkan haji mabrur. Amin. Mudah-mudahan kita juga didoakan oleh beliau. Amin. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Perlu diketahui bahwa guru kita Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi adalah sebagai pembina di Jam'iyah Ruqyah Aswaja Laskar Kuda Putih Situbondo. Beliau sebagai pembina JRA Kabupaten Situbondo, juga beliau sebagai pembina PW, pembina wilayah Jawa Timur. Jadi beliau ditunjuk sebagai pembina.
JRA di Jawa Timur dan Situbondo. Kemudian Kiai Afifuddin Muhajir itu sebagai pembina PP, pembina pusat Jam'iyah Ruqyah Aswaja. Jadi sudah jelas sanad Jam'iyah Ruqyah Aswaja ini adalah dari kalangan para ulama-ulama NU. Ya, makanya kalau kalian ingin berguru, bergurulah kepada yang sanadnya itu jelas. Ya, guru kita Kiai Azaim, mondoknya putranya siapa, cucunya siapa, cicitnya siapa, kan begitu. Ya, harus kalian ketahui. Beliau putranya Kiai Dhofir, beliau putranya Nyai Zainiyah. Siapa Nyai Zainiyah, siapa Kiai Dhofir? Nyai Zainiyah adalah putranya Kiai As'ad, putrinya Kiai As'ad. Syekh Dhofir ini sepupu dengan Kiai As'ad. Ya, Syekh Dhofir ini sepupu dengan Kiai As'ad, berarti beliau menikah dengan keponakannya. Kemudian Nyai Zainiyah, abahnya adalah Kiai As'ad. Kiai As'ad ini siapa? Putranya Kiai Haji Raden Samsul Arifin. Kiai Samsul siapa? Terus sampai ke Sunan Ampel. Sunan Ampel siapa? Sampai ke Sunan Kudus. Terus ke atas sampai kepada tabi'in, kemudian para sahabat, kepada Rasulullah. Tidak seperti sekarang baru keluar dari pesantren, mondok di luar negeri, tiba-tiba langsung menganggap bahwa ini bid'ah, ini sesat, ini kafir. Padahal kita tahu mereka-mereka yang mengkafirkan itu bukanlah aliran sama dengan kita, NU, ya. Makanya kalau kalian ingin berguru, cari sanad yang jelas, jangan guru-guru yang bermodalkan uang. Ya. Jadi kalau kalian mau berguru ke saya, pakai DP dulu. DP-nya 200.000. Baru nanti kalian akan diberi doa bisa sakti. Jadi itu namanya doa yang diperjualbelikan. Tidak boleh, ya. Makanya hati-hati kalian dengan tipu daya orang-orang yang memperjualbelikan keyakinan. Kalian sebagai santri harus punya prinsip. Maka ini tidak layak untuk menjadi guru saya. Ini adalah guru yang memperdagangkan ayat-ayat Allah, yang memperdagangkan syariat-syariat Rasulullah. Ya, hati-hati ya. Jadi sekali lagi bahwa kita berguru dengan guru yang jelas sanad keilmuannya dan sanad nasabnya. Ya, baik. Sekarang sudah mulai persiapan kalian. Silahkan airnya itu dibuka. Airnya dibuka. Tapi dibuka hanya ini aja ya, seperempat saja, dibuka seperempat. Yang penting nanti mulut kita bisa minum, dibuka seperempat. Jadi tutupnya itu dibuka seperempat. Ya, boleh pakai tusuk itu, lalu jangan dari belakang, dari atas. Kemudian tutupnya dibuka seperempat, seperempat saja. Jangan pakai tusuk, seterusnya pakai tusuk, jangan. Jadi dibuka. Jadi dibuka separuh atau seperempat supaya tidak tumpah. Diminum dulu kalau sekiranya mau tumpah. Akan di prosesi ini akan dipimpin oleh Ustadz Halim, dan kita awali dulu dengan pembacaan surat Fatihah. Mudah-mudahan niat kita untuk berobat dengan Al-Quran itu oleh Allah, penyakit-penyakit yang berada di dalam tubuh kita baik medis maupun non medis akan dikeluarkan oleh Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila arwahi abaihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa anna wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syai'illah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sultan al-awliya Syekh Abdul Qadir Jailani, Ki Ahmad Khalil Bakalan, Ki Hasyim Asy'ari, Ki Samsul Arifin, Ki As'ad, Ki Ahmad Fawaid As'ad,
وجميع المنتسبين إلى المعهد سلفية سفية سقرجة وخصوصا إلى مؤسس جمعية نهضة العلماء ومؤسس جمعية رقية أسواجة وخصوصا إلى Gus Allama Alauddin Siddiqi. Syaulillahi lahumul Fatihah. Kenyataannya tidak seperti itu. Jadi orang yang kesurupan itu karena memang sebelumnya sudah pernah kesurupan. Tetapi kalau tidak pernah kesurupan, insya Allah tidak akan pernah kesurupan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berobat dengan Al-Quran syaratnya ada 4. Satu, harus yakin bahwa Al-Quran adalah obat. Di samping Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, terutama bagi orang-orang yang beriman, Al-Quran juga berfungsi sebagai obat. Yakin saja apakah cukup? Belum. Tetapi harus diniatkan, niat berobat dengan Al-Quran. Untuk penyakit apa saja? Semua penyakit. Allah yang maha tahu terhadap penyakit apa yang ada dalam diri kita masing-masing. Kadang kita tidak merasakan adanya penyakit, tetapi setelah diruqyah kok misalnya ada reaksi, berarti di dalam tubuh kita ada penyakit yang Allah ketahui dan Allah izinkan untuk keluar. Yang ketiga, kita harus pasrahkan semuanya kepada Allah. Semua urusan kita, semua penyakit kita pasrahkan kepada Allah. Yang keempat, harus ikhlas mengeluarkan penyakit yang ada dalam diri kita. Misalnya nanti reaksinya mau muntah, belum selesai baca ayat Al-Quran kok mau muntah, sudah dimuntahkan ke kresek. Jadi kresek itu sebagai persiapan khawatir ada reaksi muntah. Ma'leta jarkan lacir. Tidak usah ditahan ya. Misalnya belum selesai, baru baca surat Al-Fatihah, kemudian mau muntah, sudah dimuntahkan ke kreseknya. Kalau tidak ada reaksi, ya sudah, berarti Allah menghendaki tidak ada reaksi. Tetapi kita tetap berharap bahwa diri kita dijadikan lebih baik, lebih sehat oleh Allah Subhanahu. Saya nanti sampai Anas, maka air ini akan kita tiup sebanyak 3 kali. Kemudian setelah kita tiup, udaranya atau hawanya, bukan airnya, udaranya kita hirup sedalam-dalamnya menggunakan dari hidung, kemudian keluarkan lewat mulut. Keluarkan ke samping. Biar seragam, nanti keluarkan ke samping kiri semua. Khawatir pas satunya keluarkan ke kiri, satunya ke kanan, ketemu pas mun variasikan lumayan. Mun kita asikan pas bau cukup kering nih ya. Jadi biar seragam, semua buang ke arah kiri. Baik, mari kita mulai. Mari kita pejamkan mata semua, mulai fokus, mulai khusyuk, airnya didekatkan ke mulut. Jadi apapun penyakit yang Anda rasakan atau mungkin penyakit yang tidak Anda rasakan, diniatkan diobati dengan Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar
أضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Lebih khusyuk, mari kita mulai. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.